Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 2 tahun tidak bisa menggelar sholat Idul Fitri maupun Idul Adha secara terbuka, pada hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita semua untuk melaksanakan dan mendirikan sholat Idul Fitri secara terbuka meskipun masih dalam keadaan menggunakan protokol kesehatan. Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah tersebut, mari kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mengapa demikian? Karena tidak dipungkiri, takwa adalah satu-satunya solusi bagi negeri ini yang sedang menghadapi berbagai cobaan dan musibah bertubi-tubi. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti dia akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Bagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Bagaimana yang kita pahami kata man dalam ayat di atas tadi bersifat umum, karena dalam bahasa Arab man adalah ismun mausulun yadullu alal amiyah, kata sambung yang menunjukkan makna umum, sehingga man di situ bisa berarti laki-laki atau perempuan, apakah dia seorang pemuda atau orang tua, apakah dia orang kaya ataupun orang miskin, apakah dia pejabat maupun rakyat biasa. Siapapun di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar baginya.
Pada ayat tersebut juga tidak disebutkan secara khusus jenis permasalahan, sehingga kesimpulannya bahwa seluruh jenis permasalahan akan ada solusinya. Ini jaminan dari Allah, asal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita semua berpuasa dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dengan demikian, tujuan puasa mengangkat derajat manusia ke tingkatan yang paling mulia di antara manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ." Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karena itu, kalau puasa bangsa Indonesia yang kita cintai ini dapat sampai kepada tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, maka bangsa ini dijamin oleh Allah pasti akan menjadi bangsa yang paling mulia di antara bangsa-bangsa lain. Kalau sudah demikian, maka segala macam krisis yang melanda bangsa ini pasti akan segera dapat teratasi dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Maka mari kita perhatikan keadaan bangsa dan negeri ini. Kalau sesudah Ramadan keadaannya lebih baik dan semakin meningkat perekonomiannya, makin aman dari kekacauan, makin terang jalan keluar dari kesulitan. Mudah-mudahan hasil dari puasa menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Namun jika sesudah puasa nanti keadaan kita biasa-biasa saja, atau bahkan lebih jelek daripada sebelumnya, berarti puasa kita sia-sia belaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, kami mengajak dan menghimbau semua komponen bangsa, termasuk di dalamnya para ulama dan umaroknya. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa kesulitan yang menghimpit bangsa ini, musibah dan cobaan yang bertubi-tubi, murni karena kesalahan kita sebagai bangsa. Maka hal ini tidak akan berubah kalau kita sendiri tidak berusaha merubahnya. Yang kedua, ada solusi yang sangat ampuh yang ditawarkan oleh Allah kepada hambanya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menghimpit negeri ini. Para pembesar negeri dan semua komponen bangsa hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar bangsa ini terhindar dari kehancuran.
serta memberi contoh yang baik pada masyarakat, memberantas semua bentuk kejahatan, dimulai dari dirinya sendiri. Yang ketiga, mari kita budayakan tradisi tabayun, klarifikasi dalam menerima berita dan informasi. Karena kalau itu tidak dilakukan, pasti kita akan menimpakan madarat tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan ada pihak-pihak merasa diperlakukan tidak adil dan dizolimi. Berikutnya, maraknya kemaksiatan dan tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar menjadi penyebab datangnya azab Allah. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan semangat amar ma'ruf nahi munkar sebelum Allah menolak doa-doa kita. Jamaah sholat Id rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan sholat hari raya Idul Fitri.